Oke, nah di sini kita nanti akan menampilkan dari barang atau detail dari barang yang kita pilih. Nah, pada dasarnya hampir sama seperti yang diedit barang gitu ya. Diedit. Nah, kalau diedit kan kita nanti masuknya si produk-produk yang kita pilih masuknya ke dalam teks gitu ya. Tapi yang di detail itu nggak dimasukkan ke dalam teks. Nah, sama saja seperti yang diedit, berarti kita membutuhkan ID untuk pencarian data yang nantinya kita pilih. Nah, ID-nya dari mana? ID-nya adalah ini. Nah, ini kan berarti ID 3. Berarti barang yang kita pilih ID-nya adalah 3 misalkan. Nah, sedangkan baju Eiger misalkan, nah di sini adalah ID-nya adalah 2. Nah, berarti nanti kita mencari data barang berdasarkan ID yang ID yang ada atau yang kita pilih. Oke, kita langsung saja ke kontrolernya. Nah, berarti kontrolnya yang akan kita gunakan di dalam barang controller adalah metodenya show. Nah, di sini kan ada ID tuh. Nah, kita akan ambil ininya nih. Nah, berarti kita tambahkan aja di sini. Jadi supaya rapi lah ya. Nah, gini. Data barang atau jangan data barang deh, detail barang. Kalau mencari barang berdasarkan ID apa? Yaitu barang where ID ID variabel ID tadinya adalah first. Nah, sip. Nah, kita tinggal tampilkan di sini di detail barang mana sih? Oh, ini. Nah, berarti di sini nama produk ini kita ganti menjadi blade detail barang, nama barang. Gitu ya. Kita cek dulu deh. Kita refresh, ini yang produknya harusnya ganti. Nah, baju Eiger, nah kategori barang di sini kategori produknya berarti apa? Nah, blade detail barang apa? Bukan kategori name ya, kategori name langsung. Nah, kalau kategori name langsung sini nggak tampil. Kenapa? Karena kategori name ini didapatkan dari relasi. Nah, berarti apa? Kita ambil sesuai dengan yang di model barangnya apa? Kategori barang metodenya. Kategori barang relasinya, kemudian nama kolomnya itu kategori name. Nah, kita coba refresh. Terus kategori barang kategori name. Kita cek dulu di database-nya. Oh, nama kategori ya, cari nama underscore kategori. Nah, refresh. Nah, muncul. Kemudian di sini harga. Harganya kita ganti di sini menjadi apa? Blade detail barang harga. Sip, 50.000. Description-nya nanti ditampilkan di sini. Jadi di sini blade detail barang description. Coba lagi. Nah, sip. Coba lagi deh yang ini. Klik. Nah, sepatu naik air, harganya kategorinya fashion, harganya sekian. Ini kategorinya. Kategorinya, deskripsinya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti di sini kita akan coba untuk melakukan proses upload dari barangnya, kan gitu ya. Nah, kita berarti fokus ke ini ya, melakukan proses upload gambarnya. Nah, di sini berarti kita di sini kan sudah kita buat tuh sebelumnya form action. Nah, form action di sini kita akan arahkan ke admin gambar produk itu aja lah ya. Kemudian jangan lupa metodenya adalah post. Nah, karena kita akan melakukan upload gambar, maka di sini kita membutuhkan atribut yang namanya encrypt multipath form data. Kan gitu.
Tidak lupa ketika kita menggunakan form di sini harus ditambahkan CSRF-nya. Nah, kan gitu ya. Oke, nah selanjutnya gini. Ini kan nanti akan diarahkan ke sini. Nah, sedangkan kita kan belum buat root-nya. Untuk mengarah ke sini. Nah, nanti ini kita akan coba buat dengan menggunakan controller baru. Yang nama controllernya adalah gambar produk controller kali ya. Oke, berarti kita buat controller dulu deh. Kita stop dulu kodenya php artisan make controller. Ingat, kita akan masukkan ke dalam folder admin yang namanya adalah gambar produk controller. Tipenya result saja supaya simpel. Nah, tapi kita nggak pakai semuanya sebenarnya ya. Kita hanya nanti pakai untuk store sama destroy-nya. Oke, kalau sudah, kita enter aja. Nah, sudah otomatis nanti di sini di kontrolnya terbuat tuh gambar produk controller. Nah, kita selanjutnya daftarin tuh. Kita tutup aja terminalnya. Kita daftarkan di webnya yang mengarahkan ke sini, ya, yang mengarahkan ke admin/gambar produk. Nah, berarti kita buka webnya. Nah, di sini kita tambahkan route resource, karena kita pakainya resource, pastikan aja admin gambar produk. Kita membutuhkan controller yang namanya tadi apa? Gambar produk controller kelas. Nah, kita tambahkan middleware admin. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membutuhkan controller yang namanya gambar produk controller. Tapi ketika upload gambar, kita hanya membutuhkan apa? Kita hanya membutuhkan controller dari gambar produk controller itu yang metodenya adalah store. Nah, berarti kita sekarang buka gambar produk controller, kita arahkan ke metodenya adalah store. Oke. Nah, sekarang kita buat nih codingannya. File request file di sini nama dari inputannya, kan gitu ya. Oh, ini ada dua sih, files titik koma. Nah, sip. Selanjutnya di sini if request has files, maka maksudnya jika ada data yang diupload gitu ya, maka kita akan buat seperti ini, ekstensi gambar gitu lah misalnya. Kita akan buat formatnya seperti ini, file dan get client original extension, kemudian file name simpan, kita tambahkan galeri, tambahkan waktu aja ya supaya unik, time, kemudian titik extension. Nah, ekstensi gambar, ini copy aja ke sini. Nah, sip. Selanjutnya file move gimana? Kita akan arahkan ke galeri produk. Buat sebuah folder galeri produk. Apa yang dipindahkan? File name simpan. Oke. Nah, sekarang tinggal proses untuk apa? Untuk proses penyimpanannya, yaitu disimpan di gambar barang. Nah, ini modelnya ingat. Create. Apa yang akan kita simpan? Kita buka dulu deh. Yang harus kita simpan ke dalam tabel barangnya. Nah, gambar barang. Nah, yang akan kita simpan adalah ID, barang ID, URL. Nah, ID ini nanti kan secara otomatis ya.
kita pakai auto increment. Nah, barang ID ini adalah barangnya, maksudnya frozen key dari dari barang ini. Nah, jadi kita nguploadnya gambarnya yang mana nih, untuk barang apa, kan gitu. Jadi URL ini adalah linknya yang nantinya bisa kita panggil suatu saat ketika kita butuhkan. Tapi kita akan inputkan ini ID, barang ID, dan URL. Oke, kita masuk ke dengan ID nggak usah karena sudah terotomatis. Kita tambahkan apa tadi? Barang ID. Apa ya? Lupa. Barang ID. Barang ID. Ini dapat dari mana? Nah, didapat dari produk ID. Nanti kita buat tuh. Sedangkan URL itu akan kita isi dengan file name simpan. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan adalah produk ID barang ID ini dapat dari mana? Dari produk ID. Nah, makanya kita butuh trik sebenarnya di sini, logika sederhana gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan tuh input tipe hidden untuk menampung ID-nya. Value detail barang ID. Nah, kita jangan hidden aja dulu, kita pakai teks aja supaya terlihat. Oke, kita refresh di sini. Terus belum dijalanin, sorry. Kita jalanin PHP Artisan Self. Kita refresh. Nah, ingat di sini kan ini nih. Ini ID-nya dari barang sepatu naik air ini. Ketika kita pilih yang lain, misalkan ini otomatis ikut. Nah, nanti ini yang akan kita simpan. Ini yang akan kita simpan, yang akan kita sisipkan ke tabel gambar barang ini. Yang ini ke sini. Nah, gitu ya. Kita coba deh. Kita coba di terminalnya. Nah, gitu ya. Sip, sudah. Ini selanjutnya ke barang gambar produk controller. Nah, setelah berhasil menyimpan, kita akan kembalikan tampilannya ke tampilan yang tadi, yaitu return redirect ke admin. Apa tadi tuh halaman utamanya tuh? Barang. Nah, di sini kita tambahkan request ID supaya ID-nya ini masuk ke dalam URL ini. Oke ya, kita coba nih. Kita coba refresh. Nah, di sini data gambar barangnya masih kosong. Kita akan coba upload gambar barangnya, misalkan dokumen apa ya, sepatu. Oke, ini aja deh lah. Kita coba dulu bentar, karena di sini saya nggak punya gambar sepatu. Nah, ya, kita pilih dan klik upload gambar, klik terus add barang ID to iya, sorry, berarti kita belum menambahkan labelnya ya di model gambar barang. Nah, ingat apa ketika kita akan menambahkan protected label, apa yang akan bisa kita masukkan ke dalam tabel gambar barang itu? Barang ID dan URL. Oke, sip. Kita coba ulang, refresh gambarnya tadi, yaitu ini ya. Klik. Nah, kita coba upload. Klik. Terus integrity concern from barang as ID cannot be new insert barang ID. Barang ID cannot be new. Barang ID cannot be new. Barang ID. Kolom barang ID cannot be new. Barang ID-nya enggak itu ya. Kita coba cek di barang detailnya.
barang oh ini sorry, ini belum kasih nama nih, name barang apa tadi, produk ID, produk ID pakai S nggak, produk ID, oh ya sip, coba deh, coba refresh. Di sini udah masuk belum? Belum kan? Pasti belum. Oke, belum. Oke. Sepatu Nike Air Jordan. Kita upload gambar ini. Klik. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Nah, masuk nggak ya? Kita coba di sini. Di gambar barang. Nah, masuk tuh. Nah, masuk datanya dengan gambarnya itu harusnya pindah tuh, atau masuk ke dalam folder public. Nah, otomatis di sini akan terbuat folder baru yaitu galeri produk. Oh, ini double berarti ya. Double. Tadi double uploadnya. Oke, kita coba hapus deh yang ini. Hapus. Delete. Atau jangan delete. Kita coba ini yang 160. Coba yang ini. Nah, yang dua ini kita hapus. Nah, kita coba upload baru lagi. Untuk yang sepatu Nike, coba sepatu Nike kita upload lagi. Gambarnya misalkan ini deh. Kita ingat di sini gambarnya baru satu, setelah diupload harusnya jadi dua. Upload. Nah, barang. Nah, dua ya, 225 kodenya. Nah, di sini 225. Tapi ini kok arahnya langsung ke sini ya. Admin barang 3. Ini redirectnya ke masih admin bar. Oh, bukan request ID. Sorry, di sini produk ID. Nah, ini. Kita coba cek lagi yang Mojo Eger karena kebetulan belum diinputkan gambarnya. Kita inputkan yang ini deh. Klik. Nah, harusnya jadi 3. Oke, 3 di gambarnya masuk ke oke 3 271 terakhir di sini 271. Nah, oke sip, berarti upload dari gambarnya sudah. Selanjutnya bagaimana cara nampilkan gambarnya di sini? Nah, gitu ya. Nampilkan gambarnya di sini. Nah, sekarang kita berarti masuk bukan ke controller, gambar barang controller, tapi masih di sini barang ya. Nah, kita buka di barang controller. Nah, yang show di sini. Nah, di sini kita tambahkan tuh ya. Tambahkan apa? Nah, tambahkan adalah data gambarnya. Nah, data gambarnya dapat dari mana? Kita ambil dari apa ini modelnya? Gambar barang. Nah, kita ambil tuh where is product ID. Nah, kita akan ambil regionnya dari product ID-nya. ID. Nah, kita gitu ya. Sip. Oke, data gambar udah, tinggal kita tampilkan di looping sekarang di sini. Di barang detail. Nah, di sini. For each. Apa? Data gambar. Data gambar as tampilkan gambar TR TB. Nah, yang pertama ini adalah pengulangan loop iteration. Nah, gambarnya kita tambahkan img. Nah, di sini nih yang nantinya kita butuhkan dari URL ini nih. Nah, kan gitu ya. Kan gitu. Nah, jadi nanti di gambarnya nanti kan kalau tag gambar nanti di sana ada image source gitu ya. Nah, image source. Nah, image source di sini kita arahkan ke mana? Nah, kita arahkan ke folder yang sudah terbuat secara otomatis. Tadi apa? Galeri produk. Ingat, galeri
produk, kan gitu. Nah, di sini baru tampilkan gambar apa, URL. Nah, otomatisnya kita pakai, nah, supaya lebih tidak terlalu besar gambarnya, stylenya Mac width kita kasihkan 200 pixel. Nah, kemudian akhirnya apa tadi, opsi ya, nanti kita buat sebuah tombol shift, buat sebuah tombol. Oke, kita coba dulu push no kolom products ID, salah satu gambar barang, where product ID tidak temukan katanya. Oh sorry, barang ID berarti di sini ya, di barang controller, where mana di sini ya. Oh ini barang ID, sorry bukan produk ID. Kita refresh. Nah, muncul ya. Tadi ini harusnya muncul gambar yang ini. Oke, ini. Oke, kita upload satu lagi, harusnya muncul gambarnya adalah 2. Kita uploadnya yang ini. Klik upload. Nah, sip. Itu untuk upload gambarnya. Nanti kita akan coba buat lagi di sini untuk proses hapus gambarnya.